Pada slide ini, kalian akan memahami terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi yang akan dibahas pada section ini antara lain adalah perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan sebuah proses utama yang kita kenal dengan istilah perkecambahan. Silakan perhatikan diagram pada slide berikut. Perkecambahan pada tumbuhan selanjutnya akan berlanjut pada proses pertumbuhan primer, dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Ada yang berbeda dari diagram ini, silakan kalian perhatikan baik-baik. Sebelum akhirnya tumbuhan, sebagaimana kita sebagai makhluk hidup mengalami kematian, ada fase yang berbeda. Jadi ada kelompok tumbuhan yang setelah mengalami proses perkecambahan, kemudian ke pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, sampai akhirnya mati. Nah, ada juga tanaman yang mengalami perkecambahan, pertumbuhan primer, namun setelah itu langsung mengalami kematian. Nah, apa kesimpulan kita dari diagram ini? Pertumbuhan sekunder yang terjadi setelah pertumbuhan primer ternyata merupakan sebuah proses yang tidak umum terjadi pada tumbuhan. Artinya, semua tumbuhan mengalami perkecambahan, iya. Tumbuhan yang memiliki biji, tentu saja sebagaimana yang telah kamu pelajari di kelas 10, tidak semua tumbuhan dapat mengalami reproduksi dengan menggunakan biji. Masih ingat kelompok tumbuhan yang mengalami reproduksi dengan menggunakan biji kita kenal dengan apa? Kelompok spermatopita. Ada juga kelompok bryopita atau pteridopita yang tidak menggunakan biji dalam reproduksi kan. Tapi yang kita bahas di sini adalah tumbuhan yang mengalami reproduksi dengan menggunakan biji, artinya spermatopita. Ternyata pada tanaman spermatopita sendiri tidak semua mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi tanaman spermatopita seperti apa yang mengalami pertumbuhan sekunder setelah primer? Itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Tapi dengan menggunakan bagan ini kita bisa menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan sekunder, sekali lagi, merupakan proses yang tidak umum dialami oleh semua tanaman spermatopita. Jadi ada tanaman spermatopita yang mengalami proses perkecambahan, selanjutnya pertumbuhan primer, kemudian pertumbuhan sekunder, dan diakhiri dengan kematian. Ada juga tanaman spermatopita yang mengalami perkecambahan, pertumbuhan primer, dan langsung mengalami kematian. Oke? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan proses perkecambahan? Sebagai sebuah proses utama atau proses dasar dari tanaman, perkecambahan kita kenal juga dengan fase transisi perkembangan. Kenapa disebut transisi? Karena pada proses perkecambahan kita bisa mengetahui ada proses perubahan dari biji menjadi individu baru atau menjadi tanaman muda. Apa yang mengakibatkan biji dapat berubah menjadi individu baru atau tumbuhan muda? Sebut saja saat kita melihat biji yang kita temukan di tanah, kemudian tiba-tiba dia sudah memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Pernahkah kalian bertanya mengapa itu bisa terjadi? Nah, ternyata ada 3 proses yang sangat penting dalam proses perkecambahan. Yang pertama adalah dormansi. Dormansi berasal dari dorman, artinya tidur. Artinya adalah fase inaktif, di mana pada waktu fase inaktif atau fase dorman ini, biji berada pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Kalian bayangkan, biasanya sebelum biji dibiarkan berkecambah sendiri pada lingkungan yang baru, biji mendapatkan cadangan makanan atau mendapatkan makanan itu dari tanaman yang utuh, gitu kan? Kalian bayangkan sebuah pohon, kemudian pohonnya berbuah, kemudian buahnya jatuh ke tanah. Nah, ada perbedaan sumber nutrisi pada biji tersebut. Yang biasanya biji mendapatkan asupan makanan dari pohon secara langsung, pohon yang mengalami fotosintesis kemudian memberikan makanannya ke dalam biji. Ketika bijinya lepas dari tanaman, maka biji tersebut akan hilang sumbernya. Ini yang disebut dengan fase yang tidak menguntungkan bagi biji. Nah, pada waktu kondisi tertentu, biji akan mengalami fase dorman, di mana dia tidak aktif atau inaktif. Mengapa harus inaktif? Karena tidak ada lagi sumber nutrisi. Lantas, dari mana sumber makanan pada waktu biji masuk ke dalam fase dorman? Ingatkah kalian dengan endosperm? Endosperm adalah cadangan makanan yang memang disediakan pada waktu biji untuk berkecambah, untuk siap berkecambah. Setelah mengalami fase dorman, maka biji akan masuk ke fase yang disebut dengan imbibisi. Imbibisi merupakan fase awal dari proses perkecambahan, dari proses suksesnya perkecambahan, karena ketika sebuah biji sudah masuk dalam fase imbibisi, dia akan mulai bisa terbuka pada faktor eksternal. Satu-satunya faktor eksternal yang dapat masuk ke dalam biji adalah air. Jadi pada waktu proses perkecambahan, sumber utama setelah dia mengalami fase dorman adalah air. Jadi kalian bisa bayangkan dulu pada waktu kalian diminta oleh gurunya melakukan eksperimen sederhana dengan
biji kacang hijau, apa yang terjadi? Apakah kalian memerlukan tanah untuk itu? Tidak ya. Biasanya kita menggunakan kapas gitu kan. Kapas yang dikasih air, ternyata si biji kacang hijaunya bisa berkecambah, ya kan? Karena ini syarat dari proses imbibisi, yaitu air. Setelah air masuk ke dalam biji tersebut, maka mulailah proses kompleks yang lain, yaitu aktivasi berbagai macam enzim. Enzim apa yang pertama kali aktif? Nah, itu akan kita bahas pada fase selanjutnya dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses perkecambahan pada tumbuhan terdapat dua jenis atau dua tipe. Yang pertama adalah proses perkecambahan epigeal, yang kedua adalah hipogeal. Perbedaannya cukup mudah kita pahami dari kedua gambar ini. Dalam istilah biologi, epi itu menunjukkan bagian atas, sedangkan hipo itu bawah. Tipe perkecambahan yang pertama disebut dengan epigeal karena biji yang berkecambah, ya, biji yang mengalami perubahan berkecambah itu ikut tumbuh sesuai dengan gerakan individu itu sendiri, sehingga bijinya akan tampak ke permukaan tanah. Sedangkan jenis perkecambahan yang kedua adalah hipogeal. Bijinya yang berkecambah tidak ikut ke permukaan tanah, melainkan tetap berada di bawah permukaan tanah. Jadi, apa perbedaan tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal adalah letak bijinya. Biji yang berkecambah secara epigeal itu ikut ke permukaan tanah, sedangkan biji yang hipogeal itu tidak muncul ke permukaan, melainkan tetap di bawah tanah. Kemudian jenis tanaman yang mengalami perkecambahan ini pun juga berbeda-beda. Tanaman yang mengalami epigeal itu biasanya adalah tanaman yang termasuk dikotil, seperti kacang tanah. Sedangkan yang hipogeal contohnya jagung dan kapri, tapi tentu saja ada perbedaan di sini. Tidak semua tanaman dikotil mengalami perkecambahan epigeal, tidak juga semua tanaman monokotil mengalami hipogeal. Yang bisa kalian amati ketika ada biji yang berkecambah adalah cek saja bijinya. Apabila biji itu muncul ke permukaan, maka mengalami perkecambahan epigeal. Tapi kalau bijinya tidak muncul ke permukaan, berarti mengalami hipogeal. Setelah mengalami proses perkecambahan, tumbuhan mengalami tahap yang kita kenal dengan istilah pertumbuhan primer dan atau pertumbuhan sekunder. Apa perbedaan dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Sebelum kita masuk untuk menjawab pertanyaan tersebut, jaringan yang mengakibatkan pertumbuhan pada tanaman seperti yang telah kalian ketahui di kelas 11 itu disebut dengan jaringan meristem. Apa ciri dari jaringan meristem? Meristem memiliki ciri khas yaitu aktif melakukan pembelahan, baik itu secara mitosis pastinya, dan ini terjadi pada semua jenis sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ternyata jenis jaringan meristem inilah yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan primer dan atau pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Meristem primer merupakan jenis jaringan yang terdapat pada jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan muda aktif membelah seperti halnya janin, kemudian biji yang berpotensi melakukan perkecambahan. Dengan adanya meristem primer pada jaringan embrional ini, maka dapat mengakibatkan terjadinya pertumbuhan primer. Nah, kenapa disebut pertumbuhan primer? Karena merupakan jenis pertumbuhan yang dialami oleh semua jenis tumbuhan tanpa terkecuali. Semua tumbuhan yang mengalami fase pertumbuhan akan mengalami pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi di dua titik pada tumbuhan. Yang pertama adalah pada ujung batang, yang kedua adalah pada ujung akar. Pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung batang itu disebabkan oleh adanya rangsang cahaya. Kita kenal dengan istilah fototropisme, sedangkan pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung akar dirangsang oleh adanya gaya gravitasi bumi. Kita kenal dengan istilah geotropisme. Jadi sekali lagi, pertumbuhan primer terjadi di dua titik, yaitu ujung batang dan ujung akar, dengan arah yang berbeda yang dipengaruhi oleh jenis rangsang. Pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh meristem sekunder. Kenapa disebut meristem sekunder? Karena meristem ini merupakan jenis meristem yang tidak dimiliki oleh semua jenis tanaman dan dapat kita temukan pada jaringan dewasa, sehingga jenis pertumbuhan yang dialaminya bukan lagi primer, tetapi disebut dengan pertumbuhan sekunder. Apa akibat dari adanya meristem sekunder ini? Tanaman yang memiliki meristem sekunder dapat mengalami pertumbuhan sekunder yang ditandai dengan bertambahnya perbesaran batang ke arah samping. Jadi ketika kalian melihat ada tanaman atau pohon besar yang memiliki diameter pohon yang luas sampai 50 cm, sebut saja begitu, contohnya adalah pohon beringin, maka pohon beringin ini mengalami pertumbuhan sekunder. Berarti di dalamnya dia memiliki meristem sekunder. Walaupun jaringan tersebut sudah dewasa, dia masih aktif melakukan proses pembelahan. Berdasarkan penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder dibedakan dari dua hal. Yang pertama, dari jenis jaringan yang menyebabkannya.
Pertumbuhan primer disebabkan oleh meristem primer yang berada pada jaringan embrional, sedangkan pertumbuhan sekunder disebabkan oleh jaringan dewasa yang masih melakukan aktif pembelahan yang kita kenal dengan meristem sekunder. Yang kedua adalah penyebab, selain penyebab juga akibatnya. Pertumbuhan primer mengakibatkan tanaman mengalami pertumbuhan kedua arah, yaitu ke arah datangnya sinar matahari dan ke arah datangnya gaya gravitasi bumi karena berada di dua titik. Adapun pertumbuhan sekunder mengakibatkan jenis tanaman tersebut mengalami penambahan ukuran ke arah samping. Meristem primer yang kita temukan pada ujung batang dan juga ujung akar. Kemudian ada meristem sekunder yang kita temukan pada perbesaran batang ke samping. Ternyata ada jenis meristem lain yang dikenal dengan istilah dengan meristem interkalar. Tanaman-tanaman mana yang memiliki meristem interkalar? Yaitu tanaman yang dapat mengalami pertumbuhan dua arah yang ditandai dengan adanya sekat atau segmen. Kalian pernah melihat pohon bambu ya, kemudian pohon tebu dan jenis tanaman lain yang bersekat. Nah, pada sekat-sekat inilah ternyata ditemukan meristem interkalar. Akibatnya apa? Pada sekat ini dapat mengalami proses pertumbuhan ke arah atas maupun ke arah bawah. Sehingga meristem interkalar ini dapat mengalami proses pembelahan di dua arah yang mengakibatkan proses diferensiasi terjadi di antara jaringan. Itu namanya meristem interkalar. Ya, yang terdapat pada jenis tanaman Graminae seperti halnya tanaman bambu. Adapun yang tadi sudah kita bahas, yang sebelumnya adalah meristem primer, memiliki istilah lain yang disebut dengan meristem apikal, sedangkan meristem yang kita kenal dengan istilah meristem sekunder, nama lainnya adalah meristem lateral. Meristem primer, atau yang kita kenal juga dengan istilah meristem apikal, dapat kita temukan di dua titik, yang pertama pada ujung batang, yang kedua adalah pada ujung akar. Kalian perhatikan titik berwarna pink pada gambar. Ini menunjukkan letak dari meristem apikal. Kenapa disebut apikal? Karena dia berada di ujung batang dan juga ujung akar. Apa yang dapat mengakibatkan kedua ujung pada tanaman tersebut mengalami pertumbuhan primer? Ternyata di kedua ujung tersebut terdapat 3 zona pertumbuhan. Kita akan mulai membahas pada ujung akar. Ujung akar memiliki 3 zona yang dikenal dengan istilah diferensiasi, elongasi, dan meristem. Kalian bisa menggunakan istilah diem, berarti dari atas ke bawah, D-nya diferensiasi, E-nya elongasi, M-nya meristem, atau medi. Kalau medi dari bawah ke atas, meristem, E-nya elongasi, dan diferensiasi. Ketiga zona ini terdapat di ujung akar, sebagaimana kita akan bahas terdapat pula pada ujung batang. Adapun zona meristem, ini merupakan zona khas pada pembelahan. Perlu kalian catat, kenapa disebut zona pembelahan? Karena di sini sel-selnya muda dan aktif melakukan proses pembelahan. Artinya kalau kita lihat secara meristematik menggunakan mikroskop, di sini akan kita temukan titik apikal sebagai titik awal, tadi kita kenal dengan istilah zona sentral, di mana sel-selnya aktif melakukan proses pembelahan, sehingga disebut sebagai zona pembelahan atau zona meristem. Adapun setelah mengalami proses pembelahan, sel-sel yang membelah tersebut akan terdorong ke atas dan mengalami proses pemanjangan. Di zona ini, sel-selnya sudah mengalami pemanjangan, yang dikenal dengan istilah zona elongasi. Di zona diferensiasi, sel-selnya tidak hanya mengalami proses pemanjangan, tetapi juga diferensiasi atau spesialisasi fungsi. Di kelas 11 kalian sudah memahami terkait dengan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, bukan cuma jaringan meristem, kita kenal ada jaringan korteks, ada jaringan endodermis, ada jaringan xilem, phloem, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah tersebut itu menunjukkan bahwa jaringan sudah mengalami spesialisasi di zona diferensiasi. Artinya, pada waktu kita masuk ke zona elongasi, kita tidak bisa menemukan xilem maupun phloem. Kita tidak bisa menemukan korteks, karena di sini ciri khas dari semua sel adalah memanjang. Kalau pada zona meristem membelah, maka di elongasi memanjang. Tetapi saat kita melihat jaringan di zona diferensiasi, di sini sudah kita bisa bedakan mana jaringan korteks, mana xilem, mana phloem, dan jenis jaringan yang lain. Jadi zona diferensiasi adalah zona pendewasaan di mana setiap jaringannya sudah mengalami spesialisasi fungsi. Oleh karena itu, saat kita menemukan akar memiliki rambut-rambut halus yang kita kenal dengan istilah rambut atau serabut akar,
kita menemukan rambut atau serabut akar tersebut di zona diferensiasi. Apakah kita temukan di elongasi? Tidak. Apakah terdapat di meristem? Tidak. Adapun di zona meristem terdapat bagian yang kita kenal dengan istilah kalitra atau tudung akar. Nah, ini spesial di meristem karena meristem apikal ini merupakan jenis meristem yang aktif membelah sehingga cenderung dilindungi oleh jaringan lain. Pelindungnya adalah kalitra atau tudung akar. Selanjutnya, pada slide ini kita akan mencoba lebih memahami perbedaan antara ketiga zona pertumbuhan pada ujung akar. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa di bagian atas di mana sel-selnya sudah mengalami spesialisasi fungsi disebut dengan zona diferensiasi. Yang kedua, ada zona yang ditandai dengan sel-selnya yang memanjang disebut dengan zona elongasi, dan yang paling bawah adalah zona meristemnya atau disebut juga dengan meristematic zone. Kenapa disebut meristematic zone? Karena terdapat meristem apikal. Adapun pelindung dari zona meristem ini adalah kalitra atau tudung akar. Ternyata sekalipun di zona meristem dan elongasi belum bisa kita bedakan fungsi jaringan pada tumbuhan, kita dapat melihat ada perbedaan yang sudah menandakan calon jaringan ini akan memiliki fungsi apa di zona diferensiasi. Nah, kali ini kita akan coba lihat hubungan antara zona meristem dan jaringan yang ada di dalamnya tentu saja, dan jaringan-jaringan yang sudah ada pada zona diferensiasi. Pertama ada istilah prokambium, jadi kita bisa membedakan sebetulnya secara mikroskopik bahwa di zona meristem ada jaringan yang masuk ke dalam prokambium, meristem dasar, dan protoderm. Kita akan lihat bahwa prokambium, meristem dasar, dan protoderm ini akan berkembang menjadi jaringan apa di zona diferensiasi. Yang pertama adalah prokambium. Di zona meristem, prokambium ini setelah dia masuk ke zona elongasi dan masuk ke diferensiasi, dia akan berkembang menjadi stele. Stele dikenal dengan istilah silinder pusat. Silinder pusat ini ada apa saja sih? Yang pertama, kalian harus ingat kembali istilah kambium, ya, kemudian istilah silem, istilah phloem, dan juga istilah empulur. Jadi prokambium pada meristem akan berkembang menjadi stele di zona diferensiasi. Berikutnya adalah meristem dasar. Meristem dasar di zona meristem akan berkembang menjadi jaringan korteks atau jenis endodermis. Korteks dan endodermis ini adalah jenis dari jaringan pengisi, atau kita kenal dengan istilah jenis jaringan parenkim. Dan terakhir adalah protoderm. Lantas menjadi jaringan apa protoderm di zona diferensiasi? Protoderm akan berkembang menjadi jaringan pelindung paling luar yang kita kenal dengan epidermis dan juga bulu akar. Epidermis mengalami berbagai macam modifikasi pada tanaman. Epidermis bisa menjadi bulu akar, bisa menjadi duri, bisa menjadi aerodermis, kemudian juga bisa menjadi stomata, lentisel. Nah, ternyata itu pada waktu zona meristem dia berasal dari protoderm. Sebagaimana meristem yang terdapat pada ujung akar, meristem pada ujung batang juga terdiri dari 3 zona pertumbuhan, meristem, elongasi, dan diferensiasi, tapi tentu saja pada letak yang berbeda. Kalau pada ujung akar, meristemnya terdapat di bawah, kalau pada ujung batang, meristemnya ada di atas. Pada zona meristem di ujung batang, terdapat prokambium, terdapat meristem dasar, dan juga terdapat protoderm, yang mana ketiga jenis jaringan ini akan berkembang menjadi jenis jaringan yang sama di ujung akar di zona diferensiasi. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder yang kita kenal dengan istilah meristem lateral hanya dimiliki oleh tanaman dikotil dan gymnospermae. Meristem sekunder yang terdapat pada kelompok tanaman dikotil dan gymnospermae mengakibatkan adanya pertumbuhan ke arah samping yang dapat diamati dengan adanya perbesaran batang. Silakan kalian lihat gambar di slide ini bahwa kalau kita potong sebuah pohon yang termasuk dikotil atau gymnospermae secara melintang, maka kita akan temukan struktur seperti ini, di mana di antara phloem dan xilem itu terdapat struktur yang dikenal dengan istilah kambium. Nah, inilah yang kita kenal atau yang disebut sebagai meristem sekunder. Jadi meristem sekunder dapat ditemukan di jaringan dewasa yang dapat mengakibatkan adanya pertumbuhan sekunder, di mana dikenal juga dengan istilah kambium. Keberadaan meristem sekunder pada tanaman gymnospermae serta tanaman dikotil mengakibatkan batang pada tanaman ini bersifat padat dan keras. Hal disebabkan karena tanaman ini memiliki
sebuah kambium yang kita kenal dengan istilah meristem sekunder. Oleh karena itu, kita mengenal dalam kehidupan sehari-hari jenis dikotil dan gimnosperma ini sebagai tanaman berkayu atau disebut juga dengan istilah pohon. Di mana keberadaan kambium itu, kembali kalian flashback ke materi kelas 11 mengenai jaringan meristem, bahwa kambium merupakan jenis jaringan yang berada di antara jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Kita mengenal ada dua jenis jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Nah, di sanalah kita dapat menemukan kambium, yaitu sebagai jaringan meristem sekunder yang berada di antara xilem dan phloem, yang ditandai dengan warna biru ini. Keberadaan kambium ini pada dasarnya akan mengakibatkan adanya aktivitas penggunaan air yang ditentukan oleh faktor luar, yaitu hujan. Artinya jumlah air atau jumlah intensitas hujan yang terjadi di sepanjang tahun itu akan mempengaruhi perkembangan kambium. Kambium berada di antara jaringan pembuluh. Ini terdapat pada batang dikotil muda. Bagaimana ketika batang tersebut beranjak tua, artinya dari waktu ke waktu, tentu saja bukan hanya berbicara pertumbuhan primer, tapi bagaimana kondisi batang setelah masuk ke dalam pertumbuhan sekunder. Nah, inilah yang terjadi. Kalian tentu saja bisa membedakan aktivitas kambium mengakibatkan adanya perubahan baik antara xilem maupun phloem. Inilah yang tadi disebutkan bahwa kambium sebagai meristem sekunder mengakibatkan adanya perubahan pada struktur dan phloem. Faktor apa yang mempengaruhinya? Tentu saja seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu air atau intensitas hujan pada tahun itu. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh terkait struktur batang dikotil masih muda yang mengalami pertumbuhan primer. Seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa di antara pembuluh xilem dan phloem terdapat meristem sekunder atau yang kita kenal dengan istilah kambium. Namun, kambium sendiri ternyata dapat kita temukan dalam dua jenis. Silahkan kalian perhatikan gambar di bawahnya, bahwa ada dua jenis kambium. Yang pertama, ada yang disebut dengan kambium interfasikuler, yang ditandai dengan warna biru, dan yang berikutnya adalah ada kambium fasikuler. Tentu saja dengan memperhatikan gambar dengan lebih saksama, kita bisa membedakan kedua jenis kambium ini. Kambium fasikuler adalah kambium yang kita temukan berada di luar xilem dan phloem, artinya tidak membatasi xilem dan phloem. Adapun kambium fasikuler adalah kambium yang membagi langsung xilem dan phloem, yang terletak di antara xilem dan phloem. Dikotil yang sudah tua, artinya sudah menuju ke perkembangan lebih lanjut, kita bisa lihat di sini lebih kompleks strukturnya, karena kita tidak hanya menemukan satu jenis xilem ataupun satu jenis phloem saja. Sekali lagi, pertumbuhan sekunder ditandai dengan munculnya meristem sekunder dan aktivitas yang lebih kompleks dari kambium. Kambium mengakibatkan adanya aktivitas xilem dan phloem dalam waktu yang bersamaan. Seperti kalian perhatikan di gambar, seiring dengan aktivitas kambium, kita menemukan ada struktur yang disebut dengan phloem primer, ada juga phloem sekunder. Begitupun xilem, ada xilem primer, ada xilem sekunder. Apa perbedaan dari struktur ini? Ternyata ini sangat ditentukan oleh aktivitas dari meristem itu sendiri. Meristem sekunder atau yang kita kenal dengan istilah kambium. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kambium, yaitu kambium fasikuler, di mana kambium ini berada di antara xilem dan phloem. Kalian bisa lihat di gambar, kambium ini tandai dengan warna biru. Nah, ternyata kambium fasikuler ini mengalami aktivitas ke arah dalam maupun ke arah luar. Jadi aktivitas kambium ini dua arah. Ke arah dalam, sebut saja dengan panah ke arah dalam ini, dia akan membentuk xilem. Xilem yang dibentuk adalah xilem sekunder, karena xilem primer itu merupakan xilem yang sudah ada sejak batang dikotil masih muda. Adapun aktivitas kambium ke arah luar, silakan kembali perhatikan gambar, akan berdampak pada pembentukan phloem. Phloem yang terbentuk adalah phloem sekunder. Karena seperti halnya xilem primer, phloem primer juga sudah ada sejak pertumbuhan batang dikotil muda. Seiring dengan berjalannya waktu, kalian perhatikan batang sebuah pohon atau sebuah tanaman dikotil ini semakin kompleks,
kita akan menemukan jaringan periderm. Periderm ini jaringan gabus, merupakan salah satu modifikasi dari jaringan epidermis. Berikutnya adalah floem sekunder. Floem sekunder memang merupakan jaringan pembuluh yang lebih dekat dengan periderm. Berikutnya ada kambium vaskuler. Kambium yang tadi pun mengakibatkan adanya pertumbuhan sekunder. Ada xilem sekunder, dan juga xilem primer di bagian pusat. Seperti inilah struktur batang yang diakibatkan karena adanya aktivitas kambium vaskuler atau vasikuler itu sendiri. Berikutnya kita akan mempelajari bahwa ternyata aktivitas dari kambium vasikuler inilah yang mengakibatkan munculnya lingkar tahun. Lingkar tahun adalah aktivitas dari xilem dan floem akibat kambium. Kambium yang mana? Tentu saja yang paling berperan di sini adalah kambium vaskuler. Kalian bisa amati di sini struktur melingkar yang disebut dengan lingkar tahun. Ternyata lingkar tahun dari sebuah pohon dapat menunjukkan umur atau usia dari pohon tersebut. Faktor apa yang mempengaruhinya? Seperti yang pernah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa yang sangat mempengaruhi aktivitas dari kambium adalah air. Adapun jaringan pembuluh yang sangat erat kaitannya dengan pengangkutan air adalah xilem. Oleh karena itu, aktivitas lingkar tahun ini menunjukkan sejauh mana aktivitas dari xilem tersebut. Tapi tidak hanya xilem yang terpaut dengan aktivitas ini, tentu saja floem juga dipengaruhi oleh aktivitas dari intensitas air ini sendiri. Baik, silakan perhatikan, saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan dari segi intensitas air, tentu saja kita sebut sebagai musim kemarau, apa yang terjadi? Aktivitas kambium akan rendah. Mengapa rendah? Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan intensitas air. Akibatnya xilem dan floem sekunder yang terbentuk oleh aktivitas kambium akan sedikit, sehingga akan muncul lingkar yang lebih sempit. Inilah yang kita lihat, lingkar gelap. Ini menandakan bahwa pohon sedang masuk pada musim kemarau. Adapun saat pohon itu memasuki musim yang lebih menguntungkan dari intensitas air, yaitu musim hujan, artinya aktivitas kambium akan meningkat. Begitupun xilem dan floem sekunder yang dihasilkan akan lebih banyak, yang ditandai dengan lebih tebalnya aktivitas dari xilem dan floem sekunder ini. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa satu periode tahun yang dilalui oleh sebuah pohon dapat diwakili oleh satu lapisan dari lingkar tahun ini. Berarti ini adalah tahun pertama. Bagaimana dengan tahun kedua? Kita bisa lihat ini adalah tahun kedua. Bagaimana dengan tahun ketiga? Ini adalah tahun ketiga, yang ini adalah tahun keempat, dan seterusnya. Kalau kita hitung berapa umur pohon berdasarkan lingkar tahunnya, kita tandai dengan titik. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, 6, 7, 8. Maka kurang lebih pohon ini sudah berumur 8 tahun. Seperti yang kalian lihat di gambar selanjutnya, berapa umur dari pohon ini? Tertulis di sini 10 tahun. Kita buktikan. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul sekali, 10 tahun. Mengapa pusat yang berada di tengah tidak kita hitung sebagai lingkar tahun? Kembali ke konsep awal dari batang dikotil itu sendiri, bagian tengah bukanlah xilem maupun floem, tapi bagian tengah adalah empulur. Hal yang sama dapat kamu lakukan dengan melihat lingkar tahun pada pohon berikut ini. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tanaman berakibat pada struktur dari batang tanaman itu sendiri. Kita bisa lihat dari dua gambar ini bahwa pertumbuhan primer yang dialami oleh tanaman memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan pertumbuhan sekunder. Tentu saja, kedua aktivitas pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya jaringan meristem. Pertumbuhan primer disebabkan karena adanya meristem primer, sedangkan pertumbuhan sekunder disebabkan karena adanya aktivitas dari meristem sekunder atau yang kita kenal dengan istilah kambium. Aktivitas kambium pada pertumbuhan sekunder ini mengakibatkan jaringan pembuluh lebih kompleks
kita menemukan ada dua jenis floem. Yang pertama floem primer dan yang kedua adalah floem sekunder. Sedangkan silem pun kita temukan dari silem primer dan silem sekunder. Silahkan kalian ingat kembali bahwa aktivitas kambium ini ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya faktor luar, yaitu intensitas air. Sehingga musim kemarau maupun musim hujan dapat mempengaruhi aktivitas dari batang yang berdampak pada pertumbuhan sekunder dari pohon itu sendiri.